Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun tujuan dalam pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain bisa berbeda bentuknya? Yo, mungkin belum kepikiran ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan mengapa setiap tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Simak dengan baik ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ tumbuhan. Organ tumbuhan ada 5. Yang pertama, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian organ vegetatif. Organ vegetatif merupakan organ yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama dalam pengangkutan, penyerapan, pengolahan, dan penimbunan zat-zat makanan. Yang termasuk dalam organ vegetatif adalah akar, batang, dan daun. Akar merupakan organ tumbuhan yang berada di dalam permukaan tanah. Akar tidak memiliki buku-buku. Akar tumbuh menuju pusat bumi atau menuju air. Perakaran ada 2 tipe, yaitu perakaran serabut dan perakaran tunggang. Perakaran serabut ada pada tumbuhan monokotil, sedangkan perakaran serabut ada pada tumbuhan dikotil. Akar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dalam tanah. Yang kedua, ada beberapa akar yang berfungsi sebagai cadangan makanan, contohnya pada wortel. Akar ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu akar gantung. Akar gantung terdapat pada beringin, berfungsi untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Yang kedua, akar perekat. Akar perekat ini ada pada silih, berfungsi untuk merekat pada tumbuhan inang, tetapi tidak mengambil zat makanan dari inang tersebut. Ketiga yaitu akar penghisap. Akar penghisap ini ada pada benalu, berfungsi untuk melekat dan mengambil zat-zat makanan dari inangnya. Yang keempat, akar nafas. Akar nafas ini ada pada bakau, berfungsi untuk bernafas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas permukaan tanah. Batang umumnya berbentuk bulat silindris, memiliki ruas-ruas atau internodus yang dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Ada pula tumbuhan yang memiliki batang berbentuk selain silindris, seperti berbentuk segitiga yang ada pada rumput teki dan berbentuk segi empat pada batang markisa. Batang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, batang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan. Yang kedua, batang berfungsi sebagai jalannya zat makanan dari daun ke akar. Batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Ada beberapa batang yang berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan, yaitu pada kentang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Umumnya berbentuk lebar dan tipis, mengandung banyak zat hijau atau klorofil. Pertulangan pada daun terdiri dari menjari, menyirip, melengkung, dan sejajar. Pada tumbuhan dikotil, pertulangannya adalah menjari, menyirip, dan melengkung, sedangkan pada monokotil adalah sejajar. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua yaitu sebagai tempat respirasi. Yang ketiga sebagai tempat transpirasi. Selanjutnya,
Ibu akan menjelaskan tentang organ generatif. Organ generatif adalah organ pada tumbuhan yang berfungsi dalam perkembangbiakan secara generatif atau perkawinan. Secara umum, organ generatif pada tumbuhan ada dua, yaitu bunga dan biji. Yang pertama, yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi pada tumbuhan. Bunga berwarna menarik atau mencolok, itu berfungsi sebagai menarik perhatian serangga agar membantu dalam penyerbukan. Bunga terdiri dari dua bagian, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga terdiri dari tiga, yaitu kelopak, tangkai, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi bunga ada dua, yaitu putih, itu adalah alat reproduksi tadinya diberikan. Benang sari adalah alat reproduksi jantan. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga tidak lengkap dan bunga lengkap. Bunga lengkap sendiri adalah bunga yang memiliki 5 bagian tadi yang sudah ibu jelaskan. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari kedua bagian tersebut. Berdasarkan alat reproduksinya, bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat reproduksi dalam satu buah. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat reproduksi saja, misalnya seperti putik atau benang sari saja. Yang terakhir adalah buah dan biji. Pernahkah kalian tahu buah dan biji itu berasal dari mana? Ya, buah dan biji berasal dari putik. Putik terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kepala putik atau stigma, yang kedua adalah rantai putik atau stilus, dan yang ketiga adalah bakal buah atau ovarium. Nah, di dalam ovarium atau bakal buah ada yang namanya bakal biji atau ovum. Nah, bakal biji nantinya akan berkembang menjadi biji, sedangkan bakal buah nantinya akan menjadi buah. Nah, itu saja penjelasan materi tentang struktur dan fungsi tanaman dari ibu. Untuk tugas, kalian mencari contoh tumbuhan yang mengalami modifikasi pada akar maupun batang. Carilah masing-masing 5 contoh tumbuhan yang mengalami modifikasi tersebut. Ditulis di buku catatan, nanti dikumpulkan ke ibu ya. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.